Eits, ada kamera. Kembali lagi bersama saya Adiki Nurmawan dari UIN Cybersech Nurjati Cirebon. Di sini kita akan membahas tentang cyber culture di kalangan remaja. Apa itu cyber culture di kalangan remaja? Ikutin terus. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara ringkas apa itu siber di kalangan remaja. Siber adalah ruang virtual yang terbentuk dari jaringan komputer yang saling terhubung. Ruang ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet. Budaya siber adalah cara hidup, berperilaku, dan berkomunikasi yang terbentuk di ruang siber. Terdapat karakteristik utama dari budaya siber ini di kalangan remaja, yaitu budaya siber ini menciptakan realita virtual yang berbeda dari realita dunia nyata. Remaja seringkali menghabiskan waktu di ruang cyber ini dan menganggapnya sebagai dunia nyata. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berpakaian, berperilaku, dan berkomunikasi di ruang siber. Misalnya, kayak remaja sering menggunakan bahasa gaul dan simbol-simbol yang aneh gitu, yang digunakan di dunia nyata. Budaya siber juga memungkinkan remaja untuk berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Hal ini dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Misalnya, kayak remaja dapat mengikuti akun medsos orang-orang dari berbagai kalangan negara gitu, atau bergabung dengan komunitas online yang anggotanya berasal dari negara lain. Yang selanjutnya ada kemudahan informasi. Budaya siber ini juga menyediakan akses yang mudah terhadap informasi. Remaja dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan, baik informasi yang positif maupun negatif. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan remaja, tetapi juga dapat menyebabkan mereka terpapar informasi yang tidak benar atau berbahaya. Budaya siber mendorong kreativitas remaja juga. Remaja dapat menggunakan internet untuk mengekspresikan diri melalui berbagai cara, kayak menulis, membuat video di contohnya TikTok, atau membuat cover musik gitu ya. Misalnya remaja lagi membuat konten kreatif di media sosial, atau ngikutin kursus online untuk ngembangin keterampilan dan kekreatifan mereka. Budaya siber juga ada dampaknya gitu. Eh, Dampak ini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu hmm, meningkatkan pengetahuan. Remaja dapat mengakses informasi yang sangat luas melalui internet ini. Hal ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka, misalnya kayak remaja lagi mempelajari bahasa baru atau mengikuti perkembangan berita terkini. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan, mengembangkan seperti keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan literasi digital. Misalnya remaja dapat belajar cara membuat presentasi yang menarik, atau mencari informasi yang akurat di internet gitu ya. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Remaja juga dapat mengekspresikan diri secara kreatif melalui internet. Misalnya contoh kayak remaja lagi atau dapat bisa membuat karya seni atau menulis cerita gitu.
Yang selanjutnya ada dampak negatif, yaitu kecanduan. Ini bahaya banget nih. Remaja juga dapat kecanduan internet, menghabiskan terlalu banyak waktu gitu di ruang siber. Eh, Kecanduan ini juga dapat mengganggu aktivitas mereka di dunia nyata, seperti belajar, bekerja, atau bergaul dengan teman-teman. Ya, gitu. Yang selanjutnya ada kekerasan. Eh, Budaya siber dapat mendorong kekerasan seperti bullying atau ujaran kebencian gitu ya, dan radikalisme. Kayak semisal remaja ini dapat menjadi korban bullying di media sosial atau terpapar konten radikalisme yang dapat memengaruhi pemikiran mereka. Yang selanjutnya ada pelecehan seksual. Budaya siber ini dapat meningkatkan resiko pelecehan seksual terhadap remaja. Misalnya remaja dapat menjadi korban pelecehan seksual oleh orang dewasa yang mereka kenal di internet, kayak posting eh, mengedit-edit foto yang apa ya, yang tidak sepantasnya gitu. Eh, ini juga ada tips-tips nih buat pengguna budaya siber agar dapat menggunakannya secara positif. Eh, Yaitu dengan menetapkan batasan waktu. Menetapkan batasan waktu menggunakan internet setiap hari. Hal ini akan membantu agar untuk tidak kecanduan internet. Yang kedua ada berhati-hati dengan informasi yang diterima. Kita tuh jangan mudah percaya pada semua informasi gitu yang diterima atau yang ada di internet. Pastikan dulu informasi ini berasal dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya kita tuh harus berhati-hati dengan orang yang eh, dikenal gitu, yang baru dikenal dari sosial media, contohnya kayak IG gitu. Jangan mudah kita memberikan informasi kepada mereka yang baru dikenal, takutnya nanti malah pencurian identitas gitu. Yang terakhir adalah kita bisa melaporkan konten yang kurang pantas. eh, Jika eh, kita menemukan konten yang kurang pantas gitu di internet, laporin aja. Eh, Contohnya ya kayak di TikTok gitu ya, udah ada fitur laporkan gitu. Misalnya kita menemukan konten yang kurang senonoh, kurang baik gitu, tinggal kita laporkan aja, sudah ada fiturnya di situ. Atau bisa blokir gitu, dengan cara blokir atau unfriend atau unfollow gitu ya. Dengan terapin tips-tips di atas, remaja semoga bisa menggunakan menggunakan budaya siber ini secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu siber itu merupakan bagian penting gitu dari kehidupan remaja di era digital sekarang. Remaja perlu memahami dampak positif dan negatif dari budaya siber ini dan menerapkan perilaku yang positif di ruang siber agar terciptanya kekondusifan di dunia maya gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya eh, terangin gitu ya, yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.